Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Adi. Kita masih pembelajaran tema 2 kegemaran buku. Sekarang kita memasuki subtema 4, yaitu gemar membaca. Yuk, silakan diambil dulu bukunya. Sudah diambil, letakkan bukumu di meja belajarmu. Yuk, kita mulai membaca untuk halaman 95. Buku 95-nya dicari. Makanya 9 sama 5, jadi 95 sudah. Yuk. Subtema 4, gemar membaca. Baca dengan suara nyaring. Kalau bacanya belum lancar, boleh mengikuti. Kalau sudah lancar, Mutia, Faisal, Veronica, dan Putu gemar membaca. Mereka menyukai berbagai macam buku, misalnya cerita, buku ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Membaca buku membuat wawasan kita semakin luas. Membaca bisa di mana saja, misalnya di rumah, di perpustakaan, dan di taman. Rajin-rajinlah membaca buku, dengan membaca pengetahuan kita akan bertambah. Apakah kamu gemar membaca buku? Buku apa yang kamu gemari? Komik, dongeng, koran, majalah, buku pelajaran, atau buku-buku yang lain? Semakin banyak membaca akan bertambah ilmu dan wawasan. Karena banyak baca itu membuka jendela dunia. Jadi dari membaca kita tahu dunia-dunia lain. Gimana sih di Amerika itu baca tuh? Nanti kita jadi tahu. Terus misalnya mau tahu tentang Korea yang sedang booming sekarang, Korea. Kamu coba cari buku tentang seputar Korea, sejarahnya bagaimana negaranya. Dari membaca itu kita semakin tahu dengan negara lain. Jangan lupa negara sendiri juga kita harus tahu sejarahnya dan menghargainya. Terus apa bacaan kesukaanmu? Tadi sudah ya. Tahukah kamu manfaat membaca buku tadi menambah ilmu pengetahuan, wawasan menjadi luas. Buka lanjutannya halaman 95. Yuk kita baca lagi. Ayo membaca. Membaca beragam buku. Veronica gemar membaca buku. Dia membaca beragam jenis buku. Ada buku pelajaran dan buku cerita. Ada juga buku pengetahuan umum. Veronica membaca di mana saja. Ia bisa membaca di sekolah, di rumah, di perpustakaan, atau di taman. Saat membaca, ia selalu duduk dengan tegak. Karena itu tidak pernah sakit punggung. Supaya lancar membaca, Veronica sering berlatih. Siapa yang seperti Veronica? Angkat tangannya. Kalau Veronica tadi apa? Rajin membaca. Buku apa saja dibaca? Buku cerita dibaca, buku umum, buku pelajaran, semua dibaca. Karena Veronica ingin bacanya lancar. Jadi supaya lancar membaca, Veronica sering berlatih membaca buku apa saja. Nah, Bu Ari ingatkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya ada beberapa tanda, yaitu tanda titik, koma, tanda petik, tanda tanya untuk pertanyaan, tanda seru untuk perintah. Jadi ada beberapa Bu Ari temukan jika menuliskan jawaban, baik itu matematika, PPKN ataupun bahasa Indonesia, ada yang menulis tanda komanya itu tidak seperti koma. Jadi kalau koma tuh kecil ya, tidak tulisan titik. Atau kalau misalnya matematika mengurutkan pakai tanda strip atau koma. Kalau tidak ada tandanya, nanti akan terbacanya berbeda. Misalnya kalian mengurutkan dari yang terkecil 1 strip, 2 strip, 3, atau pakai koma 1, 2, 3. Jangan ditulis 1, 2, 3. Nanti dibacanya jadi 123. Oke? Jadi tanda-tandanya harus perhatian. Oke? Lalu di sini ada halaman 97. Di sini ada berikan huruf B pada yang benar dan yang S pada yang salah. Yang pertama, membacanya kepalanya agak begitu bungkuk ya. Kalau begitu nanti kepalanya sakit, lalu tulang punggungnya juga ikut sakit. Berarti S salah. Boleh pakai pensil warna atau spidol yang banyak, boleh. Lalu yang kedua, tegap, pandangannya lurus ke tubuh. Betul atau salah? Betul. Tulis B. Yang bawah agak merunduk, tulis agak miring.
Nah, nanti akan sakit juga, merusak anggota tubuh, matanya jadi lelah juga. Tulis huruf S karena salah. Yuk kita membaca di sini supaya semakin lancar. Bacalah kata berikut dengan lafal yang benar. Jadi ini adalah kata yang dibaca sesuai dengan suku kata. Di sebelumnya memang sudah ada tentang membaca suku kata. Jadi kayak mata, mata, kursi, kursi. Gitu. Kita bacanya ditekankan, oke? Di sini di bawahnya yuk kita baca. Bangku, buku, koran, ranting, daun, pensil. Lalu di sini di halaman 98 adalah mengumpulkan benda daun dan bunga kering ditempel pada gambar berikut, yaitu adalah pelajaran SPDP. Nanti akan dijelaskan pada pelajaran SPDP. Di sini ayo mencari tahu halaman 99. Di rumah Veronica terdapat banyak buku. Mereka terbiasa membaca buku bersama. Walaupun berbeda kesukaan, namun mereka saling menghargai. Bagaimana dengan keluargamu? Apakah keluargamu senang membaca? Ayo cari tahu bacaan kesukaan anggota keluargamu. Ayah sukanya apa? Suka baca koran atau baca komik atau baca WA? Nanti ditanyakan, kamu komunikasikan dengan ayah. Ayah, aku punya tugas mengisi latihan. Nah, di sini ada apa yang ayah sukai? Tanya. Ayah sukanya membaca apa? Lalu kamu tulis di sebelahnya. Ya. Terus ibu sukanya baca apa, Bu? Terus diri kamu sendiri. Kalau kamu punya kakak, punya adik, boleh ditanyakan. Tidak punya kakak kandung, boleh sepupu atau orang yang ada di dekat. Di sini ada sekarang aku tahu. Membaca dapat dilakukan di mana saja, asalkan duduk dengan tegak dan cahayanya juga harus terang. Supaya lancar membaca, kamu harus sering berlatih membaca. Membuat keterampilan bisa menggunakan bahan alam. Bahan alam misalnya daun kering, bunga kering, ranting kering, atau biji-bijian. Membaca buku dapat dilakukan bersama keluarga. Jadi jika ingin membacanya semakin lancar, harus sering berlatih, harus semangat berlatih membaca. Lalu dari video-video yang sudah dikirimkan dengan tugas yang diberikan guru, alhamdulillah Bu Guru sudah melihat perkembangannya. Sudah banyak yang membacanya lebih hebat, lebih lancar. Jadi semakin hari semakin lancar berlatih membacanya, walaupun hanya 5 atau 10 baris. Oke? 101. Ayo memilih. Membaca terlalu dekat membuat mata sakit. Mata dengan buku harus tepat. Jarak paling baik adalah 30 cm. Ayo tunjukkan gambar membaca dengan jarak yang benar dengan tanda centang atau checklist. Yang mana? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama terlalu nunduk. Yang kedua agak terlalu ke belakang. Yang ketiga lurus tegak mengikuti kursi. Yang ketiga diberi tanda centang. Ada di halaman 102. Temukanlah kata-kata berikut dalam kotak. Bisa dari kanan kiri atau bisa dari atas ke bawah. Jadi ada kata-kata di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata. Boleh diambil pensil warnanya dulu atau spidol. Kalau pensil nanti tidak terlihat warnanya. Oke? Udah? Nah, kita lingkari. Cari buku. Buku mana ya? Buku. Siapa yang sudah dapat nih buku? Oke. Dongeng, dongeng. Lingkari. Meja, meja, meja. Majalah. Cari yang bentuk M. Majalah. Pengetahuan. Cari pengetahuan. Pengetahuan depannya P. Cari mana ya? Yuk bantu Bu Ari mencari. Nih, pengetahuan. Sudah dapat 6? Sudah? Hebat. Kalian luar biasa. Lalu di sini mengamati. Ayo mengamati. Perhatikan gambar cerita berikut. Ada gambarnya. Kita baca dulu ya teksnya.
Ketika Bambang membaca, Putu mengajak bermain, dorong-mendorong. Permainan dorong-mendorong dapat menguatkan otot lengan dan dilakukan berpasangan. Salah satu kaki diletakkan di depan, lutut kaki di depan dilekukan, kemudian kedua tangan mendorong sekuat-kuatnya. Orang yang kalah adalah orang yang terdorong atau bergerak. Tapi kalau dalam bermain, bukan permainan dorong-mendorong, tapi main terus sengaja mendorong teman. Tidak boleh. Itu bukan mencerminkan sifat rukun. Kemarin kan kita sudah belajar tentang aturan bermain. Terima kasih banyak, penjelasan pembelajaran 1, 2 sudah selesai. Untuk pembelajaran 3, 4, 5, dan 6 akan dilanjutkan oleh guru yang lain. Terima kasih. Ya, kembali lagi bersama Bu Femi. Bu Femi akan melanjutkan pembelajaran 3 dan 4 di subtema keempat. Di pembelajaran 3 di halaman 104 sudah dibuka bukunya. Nah, di sini ada ayo membaca lagi. Jangan malas membaca, kita harus banyak membaca. Di subtema ini banyak sekali bacaan. Kalian boleh membaca yang mana saja supaya membacanya tambah lancar. Di subtema keempat pembelajaran 3 ini ada bacaan judulnya Koleksi Buku Mutia. Di bacaan ini nanti akan dijelaskan cara Mutia membaca buku. Nah, supaya kalian tahu bagaimana cara membaca buku yang baik dan benar, kalian harus ikut membaca bacaan ini. Yuk kita membaca. Koleksi buku Mutia. Mutia gemar membaca dongeng binatang. Mutia mengoleksi beberapa buku dongeng binatang. Mutia merawat buku-bukunya dengan baik supaya tidak cepat rusak. Ketika membaca buku, Mutia memegang bukunya dengan 2 tangan. Ia membuka setiap halamannya secara perlahan. Ia juga selalu memastikan tangannya kering. Tangan yang basah dapat membuat bukunya sobek. Setelah membaca, Mutia menyimpan kembali bukunya di rak. Buku-buku Mutia tersusun dengan rapi. Nah, itu tadi Mutia yang selalu menjaga bukunya dengan baik. Tadi gimana caranya Mutia menjaga buku dengan baik? Yang pertama, ketika Mutia membaca, Mutia selalu memegang bukunya dengan 2 tangan. Bukan memegangnya hanya 1 tangan seperti ini, tidak boleh. Jadi memegang bukunya dengan 2 tangan. Kan bukunya ada 2 nih ya, nah, sisinya. Ada sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan. Nah, dipegang dengan 2 tangan. Tidak boleh seperti ini tidak. Memegangnya dengan 2 tangan. Yang kedua, Mutia selalu membuka setiap halaman bukunya dengan perlahan. Perlahan itu hati-hati, pelan-pelan supaya tidak cepat robek. Jadi membuka bukunya itu pelan-pelan tuh, seperti itu pelan-pelan. Bukan gitu ya, itu tidak boleh. Membukanya dengan hati-hati, dengan pelan-pelan supaya tidak robek. Kemudian Mutia selalu memastikan tangannya kering. Jadi misalnya ketika Mutia habis cuci tangan atau kamu habis cuci tangan, jangan langsung memegang buku, tapi pastikan tanganmu kering baru memegang buku supaya halaman bukunya tidak basah dan tidak cepat robek. Karena tangan yang basah dapat membuat buku sobek tuh ya. Setelah membaca, Mutia menyimpan kembali bukunya di rak tuh, atau di meja belajarmu disusun lagi supaya bukunya tidak tercecer. Nanti kalau punya adik sedang tidak diperhatikan, bukunya nanti dirobek-robek sama adiknya, nanti pada sobek rusak semua ya. Jadi ditaruh di meja belajarmu atau di rak buku. Kemudian Bu Femi tambahkan, cara merawat buku supaya tidak cepat rusak adalah dengan disampul, bukunya dengan disampul. Kalau buku tulis biasanya kan dia lebih sampul ininya namanya cover ya, atau halaman depannya ini biasanya lebih tipis, jadi harus disampul supaya lebih kuat dan tidak cepat robek. Kalau ini agak tebal, jadi boleh pakai sampul plastik atau boleh lebih rapi lagi disampul dengan sampul coklat. Atau Bu Femi punya contoh buku yang sudah disampul dengan rapi. Nih dia. Buku tulis yang disampul dengan rapi, jadinya akan tidak cepat kotor dan akan lebih tebal, jadi tidak cepat robek. Dan ini buku paket yang disampul dengan rapi. Tuh, rapi ya. Kalau kalian belum bisa menyampul, boleh minta bantuan ayah dan bunda kalian untuk menyampul bukunya.
Selanjutnya, supaya buku itu juga tidak cepat robek, tadi selain membuka halamannya secara perlahan atau hati-hati, kalian juga tidak boleh melipat nih, misalnya dilipat seperti ini tidak boleh ya, karena nanti akan ada bekas lipatannya, jadinya nanti gampang kerobek dianya. Kalau kayak gini kan rapi ya, jadinya tidak cepat robek, bukunya tetap rapi dan bagus. Nah, di halaman 105 di sini ada manakah cara memegang buku yang benar? Ayo, tadi cara memegang buku yang benar adalah dengan menggunakan satu tangan atau dua tangan? Ya, dengan dua tangan. Tuh, kalau gambar pertama dia memegang bukunya dengan dua tangan. Gambar yang kedua memegang bukunya dilipat lagi itu seperti ini. Ini benar-benar contoh yang tidak baik, nanti bukunya akan rusak ya. Dan dia memegangnya hanya satu tangan. Ini tidak boleh. Berarti mana gambar yang menunjukkan cara memegang buku yang benar? Dilingkari gambarnya. Gambar yang pertama, ya. Kalau gambar yang kedua tidak benar, jadi tidak usah dilingkari. Lingkari gambar yang pertama. Selanjutnya di halaman 105, Bu Femi akan membacakan cerita dongeng. Kalian dengarkan dengan seksama supaya nanti dapat menjawab soal-soal ya. Mutia membeli sebuah buku dongeng binatang baru. Di dalamnya terdapat cerita tentang seekor biri-biri yang tidak menurut. Nah, jadi judul dongengnya itu Seekor Biri-biri yang Tidak Menurut. Bika adalah seekor biri-biri kecil. Ia tinggal bersama ibunya di pinggir hutan. Bika gemar bermain bola. Jika sudah bermain bola, Bika seringkali lupa waktu. Suatu hari, ibu hendak pergi mencari buah ke tengah hutan. Ibu meminta Bika menjaga rumah. Kata ibunya gini, "Jangan bukakan pintu untuk siapapun, Bika. Ibu akan segera pulang." Nah, itu kata ibunya ya. "Iya, jangan khawatir, Bu," kata Bika. Jawab Bika. Sesungguhnya Bika sedang menunggu kawan yang akan mengajaknya bermain bola. "Tok tok tok. Itu pasti kawanku," seru Bika. Ia pun membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah seekor serigala. Wah, betapa kagetnya Bika. Serigala itu hendak menerkamnya. Namun, untunglah Bika dapat berlari dengan cepat ke tengah hutan. Bika bertemu ibu di sana. Ibu bersyukur Bika tidak terluka. Mereka lalu memutuskan untuk menunggu serigala pergi. Bika berjanji akan menurut pada apa yang ibu katakan. Tuh, jadi tadi ceritanya tentang seekor anak biri-biri yang bernama siapa? Bika ya. Bika itu adalah biri-biri kecil atau seekor anak biri-biri. Ibunya mau pergi, kemudian berpesan pada Bika untuk tidak membukakan pintu ketika ibunya belum pulang. Tetapi karena Bika sedang menunggu temannya untuk bermain bola bersama, jadi ketika ada yang mengetok pintu, dia langsung membukanya. Padahal apa tadi pesan ibunya? Tidak boleh sembarangan membuka pintu. Tetapi Bika mengingkari janjinya. Dia membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah seekor serigala yang hendak memakan Bika. Kemudian Bika langsung berlari kencang ke tengah hutan dan ia bertemu ibunya di sana. Tuh. Jadi kalau ibumu berpesan ketika ibumu atau orang tuamu sedang pergi, kemudian berpesan untuk jangan membukakan pintu ketika ada orang yang tidak kalian kenal, atau jangan pergi tanpa izin. Nah, sebaiknya kalian dengarkan karena nanti mencegah untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya yang mengetuk pintu kan pencuri atau penculik ya, jangan sampai ya. Nah, itu tadi, ingat selalu pesan dari ayah dan bundamu. Selanjutnya, dalam buku tersebut ada dua jenis hewan tadi, ada biri-biri dan ada serigala yang hendak menerkam Bika. Mutia suka sekali gambar kedua binatang tersebut. Gambar kedua binatang tersebut membentuk pola. Di halaman 106 nih, kita sudah mulai memasuki pola
dalam pelajaran matematika, tapi dalam pola gambar. Di sini pola itu selang-seling gambar yang berselang-seling supaya kita mengetahui polanya. Di dalam buku tersebut juga ada gambar hutan yang lebat dengan pohon dan bunga-bunga indah. Di sini ada gambar serigala, domba, biri-biri ya. Serigala, biri-biri, serigala, biri-biri, serigala, biri-biri. Berarti polanya serigala dulu, baru biri-biri. Nah, selanjutnya di halaman 107 ada gambar pohon dan bunga. Gambar pola pohon dan bunganya juga. Pohon, bunga, pohon, bunga, pohon, bunga. Dapatkah kamu melihat susunan polanya? Berarti susunan polanya apa? Pohon, bunga, pohon, bunga, pohon, bunga. Itu adalah susunan polanya. Yuk, kalau sudah mulai memahami, kita sekarang mulai berlatih di halaman 107. Pelan-pelan kita berlatih melengkapi gambar sesuai dengan polanya. Di nomor 1 ada gambar apa di situ? Ada gambar koran, gelas. Berarti polanya koran, gelas. Nah, koran, gelas. Terus setelah gelas ada gambar apa tadi ya? Koran. Berarti di dalam kotak yang kosong kalian gambar koran seperti persegi gitu ya. Terus ada gelas, koran. Terus apa lagi? Setelah koran, gelas. Di sini di kotak yang kedua di nomor 1 digambar gelas, baru koran lagi. Sudah? Gambarnya tidak perlu bagus. Nah, nanti pelan-pelan kita akan perbaiki gambarnya supaya makin bagus menggambarnya. Nah, nomor 2 buku penggaris. Buku penggaris. Terus apa lagi setelah penggaris? Buku. Gambar buku di kotak nomor 2. Kalau sudah digambar bukunya, penggaris, buku. Nah, itu dia polanya, berarti buku penggaris, buku penggaris, buku penggaris, buku penggaris, buku. Nah, yang terakhir buku. Di nomor 3 ada gambar semangka, apel. Semangka, apel, betul. Di kotak yang pertama di nomor 3 gambar apel atau semangka? Gambar apel. Karena setelah semangka, apel. Setelah apel apa ya? Semangka, apel. Setelah apel, semangka. Ya, hebat. Kalian hebat. Sekarang di halaman 107 bagian bawah. Ayo menjodohkan. Keluarga Mutia gemar membaca, tetapi bacaan kegemaran mereka berbeda. Ada yang gemar membaca koran, majalah, buku cerita, buku pengetahuan, atau komik. Bagaimana dengan keluargamu? Jadi setiap anggota keluarga itu punya kegemaran membaca yang berbeda-beda. Ada yang membaca koran. Siapa yang biasanya suka membaca koran? Ayah, bunda, kamu, adik, atau kakak? Ya, biasanya ayah ya sukanya membaca koran, membaca berita-berita di dalam koran. Yang suka membaca majalah siapa biasanya? Kamu atau bundamu atau ayahmu? Biasanya bunda ya. Yang suka baca buku cerita, buku pengetahuan atau komik siapa? Nah, nanti di halaman 108 kamu bisa tarik garis, hubungkan dengan garis. Di sini ada nama anggota keluarganya, ayah, ibu, kamu, kakak, adik. Kalian tarik garis, dipasangkan dengan bacaan kegemarannya. Misalnya ayah suka baca apa ya? Majalah, buku pelajaran, komik, koran, atau buku cerita. Nah, tinggal ditarik garis. Ayah misalnya suka koran, tarik garis ke koran. Ibu suka baca apa? Buku pelajaran atau komik, nah, atau majalah. Nah, ibu tarik ke majalah kalau ibu suka membaca majalah. Kamu suka membaca apa sebagai pelajar? Buku pelajaran, komik, atau buku cerita? Nah, boleh tarik ke buku pelajaran. Kakakmu misalnya suka komik atau buku cerita, tinggal ditarik garisnya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran keempat di halaman 109. Sudah ketemu? Nah, Femi bantu bacakan, kalian dengarkan dengan seksama karena nanti di halaman 110 akan ada menjawab pertanyaan dari teks yang sudah dibacakan. Supaya nanti bisa menjawab soalnya, kalian dengarkan ya dengan seksama, dengan teliti. Dengarkan.
Ayo mengamati. Bacaan kegemaran Zulham adalah komik. Komik favoritnya berkisah tentang pahlawan super. Mereka memiliki kekuatan super untuk menjaga keadilan. Zulham juga mengoleksi buku komik. Tetapi ia kurang menjaga koleksinya. Seringkali ia membaca dengan tangan yang basah. Ia juga kerap melipat beberapa halaman buku. Karena itu, beberapa buku Zulham sudah sobek. Padahal Zulham ingin buku-bukunya tidak rusak. Tuh, tadi seperti yang sudah Femi jelaskan, ada kurang lebih 6 cara merawat buku. Yang pertama, disampul. Yang kedua, memegang buku dengan kedua tangan. Yang ketiga, membalik atau membuka halaman atau lembaran buku dengan perlahan atau hati-hati. Yang keempat, tidak melipat halaman buku supaya tetap rapi. Yang kelima apa tadi? Ada yang masih ingat? Yang kelima, merapikan buku di rak buku atau di meja belajar. Dan yang keenam adalah memastikan tanganmu tetap kering ketika memegang buku supaya bukumu tetap bersih, tetap rapi, dan tetap terawat, tidak robek. Nah, di halaman 110 silakan dibuka. Nomor 1, apa bacaan favorit Zulham? Ayo, tadi yang mendengarkan, apa bacaan favorit Zulham? Komik, betul sekali. Nomor 2, bagaimana cara Zulham membaca buku? Tadi gimana cara membaca buku Zulham tuh? Apakah caranya benar? Tidak. Zulham membaca bukunya dengan cara melipat halaman buku, kemudian memegang buku dengan tangan yang basah. Itu caranya Zulham membaca buku. Nah, silakan ditulis. Nomor 3, mengapa buku Zulham sobek? Tuh, kenapa tadi? Karena Zulham kurang menjaga buku-bukunya. Memegang bukunya dengan tangan yang basah, melipat halaman buku. Jadi bukunya cepat sobek. Yang keempat, bagaimana caranya agar buku Zulham tidak rusak? Ayo, tadi Bu Femi sudah sebutkan cara-cara merawat buku. Silakan kalian tulis di nomor 4. Nah, kalian juga harus seperti itu. Ketika punya buku di rumah harus dijaga dan dirawat. Kalau kemarin belum tahu cara-cara merawatnya, sekarang kan sudah tahu. Nanti ketika melihat bukumu ada yang berserakan atau tidak pada tempatnya, tidak di meja belajar atau tidak di rak buku, silakan dipindahkan, terus dirawat, dirapikan, disampul ya, supaya tidak robek. Selanjutnya di halaman 110 yang bagian bawah, ayo bercerita. Apakah kamu bisa menjaga buku-bukumu? Bisa atau tidak? Ya, berikut ini adalah gambar cara menjaga buku. Ceritakanlah dengan kalimatmu sendiri. Nih, misalnya di gambar yang pertama, ada gambar bukunya sedang disampul. Misalnya, aku menyampul buku pelajaranku supaya tetap rapi. Misalnya gitu, kan menceritakan dengan kalimatmu sendiri. Boleh kamu menceritakannya dengan kalimatmu sendiri, ya. Gambar yang kedua, ada bukunya dibalik atau dibuka dengan perlahan atau hati-hati. Aku membuka halaman buku dengan perlahan dan hati-hati, ya. Gambar yang ketiga, bukunya ditaruh atau diletakkan di rak buku. Setelah membaca, aku meletakkan atau merapikan kembali buku di rak buku atau di meja belajar. Nah, itu adalah contoh bercerita dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Selanjutnya di halaman 101, gemar membaca buku banyak sekali manfaatnya. Namun, pastikan kamu membaca dengan jarak yang benar. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Femi dan Bu Alis dan Putri Monika, kalau membaca buku itu tidak boleh terlalu jauh dan tidak boleh terlalu dekat, harus dengan jarak yang pas, yaitu 30 cm, supaya kesehatan matamu terjaga. Selain mata, kesehatan badan juga harus dijaga tuh dengan cara duduk tegak tadi ya. Misalnya dengan latihan gerakan mendorong.
Tapi nanti ini akan kalian praktekkan di pelajaran olahraga. Perhatikan gerakan mendorong pada tembok dapat dilakukan di rumah di mana saja asal ada temboknya, ya. Caranya sama dengan permainan dorong-mendorong. Salah satu kaki diletakkan di depan, lutut kaki depan ditekukkan. Kemudian kedua tangan mendorong tembok sekuat-kuatnya. Nah, di rumah kalian ada tembok, bisa kalian berlatih gerakan mendorong tapi harus dengan pengawasan ayah dan bunda kalian, ya. Dan ini nanti akan dipelajari di pelajaran PJOK. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran 5 dan 6 nanti akan dilanjutkan penjelasannya oleh Bu Putri Monica. Terima kasih. Ya. Oke, sekarang kita berlanjut di pembelajaran 5 di halaman 113. Di bawah sini ada cerita, judulnya Buku-buku di Perpustakaan. Kita baca ceritanya dengan bareng-bareng ya. Adit dan Gina hendak pergi ke perpustakaan. Di perpustakaan terdapat beragam jenis buku. Buku adalah sumber pengetahuan. Melalui buku, kita bisa mengetahui banyak hal. Di sana, Adit dan Gina membaca buku. Mereka membaca di tempat yang terang. Membaca di tempat redup membuat tulisan sulit dibaca. Membaca di tempat redup membuat mata lelah. Di sini, di setelah cerita ini ada pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan ini jawabannya ada di cerita yang tadi. Sekarang kita lihat nomor 1. Kemana Adit dan Gina hendak pergi? Mereka mau pergi kemana? Ya, mereka mau pergi ke perpustakaan. Ditulis di sini nomor 1, perpustakaan. Tulis ya. Sudah menulisnya. Sekarang kita lihat nomor 2. Apa yang terdapat di perpustakaan? Ada apa tadi di perpustakaan? Ada beragam jenis buku. Boleh ditulis di sini, ada beragam jenis buku. Tulis yang nomor 2. Tulis yang rapi tulisannya. Lalu kita lihat soal nomor 3. Apa yang merupakan sumber pengetahuan? Apa sumber pengetahuan itu? Buku. Buku ini adalah sumber pengetahuan. Ditulis di sini jawabannya buku. Terakhir kita lihat nomor 4. Mengapa membaca harus di tempat yang terang? Mengapa? Karena agar mata kita tidak lelah. Kalau kita membaca di tempat yang redup, matanya lelah, matanya sakit. Karena tulisannya tidak terlihat dengan jelas. Jadi kita harus membaca di tempat yang terang agar mata kita sehat, tidak rusak, dan tulisannya mudah dibaca. Sudah selesai halaman 114, kita lihat di halaman 115. Di sini ada kata yang di dalam kotak-kotak. Nah, ini dibaca supaya kita membacanya semakin hebat, semakin lancar. Kita baca ini bareng-bareng. Buku, dongeng, binatang, tokoh, gambar, duduk, halaman, kertas, mata, tegak. Nah, sekarang kita lihat di bawah sini ada cerita, kita baca ya. Selain membaca, kita bisa meminjam buku. Adit ingin meminjam buku komik, kumpulan puisi, dan buku matematika. Gina ingin meminjam buku cerita, majalah anak, dan buku keterampilan.
Biasanya mereka membaca buku sepulang sekolah. Berikut ini adalah pola banyaknya yang dibaca Adit. Kita lihat di sini. Ada komik, ada 2 buku komik. Lalu di sini ada 2 buku kumpulan puisi, lalu ada 1 buku matematika. Kalau kita lihat di sini, polanya itu ada 2, 2, 1. Sekarang kita lihat pola banyaknya buku yang dibaca oleh Gina. Di sini ada buku cerita, majalah anak, dan buku keterampilan. Di sini kita lihat gambarnya. Buku cerita ada 2. Majalah anak ada 1. Buku keterampilan ada 2. Jadi pola yang didapat di buku Gina adalah 2, 1, 2. Nah, ini polanya. Sekarang kita lanjutkan di halaman 116. Ayo lakukan. Setiap hari Adit membaca buku. Bacaan Adit berbeda setiap harinya. Pada hari Senin, Adit membaca 2 buah komik. Pada hari Selasa, Adit membaca sebuah majalah anak. Pada hari Rabu, Adit membaca 2 buah buku cerita. Nah, setelah dilihat ada polanya, hari Senin Adit membaca 2 buku komik. Hari Selasa Adit membaca 1 majalah anak. Hari Rabu Adit membaca 2 buku cerita. Jadi polanya 2, 1, 2. 2 komik, 1 majalah, 2 buku cerita. Di sini kita lihat, manakah gambar yang sama dengan pola banyaknya buku yang dibaca Adit? Tadi polanya buku Adit ada 2, 1, 2. Di gambar yang pertama, kita lihat polanya 2, 2, 1. Sama tidak dengan pola yang ada dimiliki Adit? Tidak. Sekarang lihat gambar yang kedua. 2, 1, 2. Polanya sama ya, berarti kita beri tanda centang di gambar yang kedua. Sekarang kita lanjut lagi di halaman 117. Pembelajaran 6, di bawah sini ada membaca cerita. Kita baca cerita lagi. Judulnya adalah Pandai Membaca. Kita baca bareng-bareng ya. Gina sudah pandai membaca. Setiap kata dilafalkannya dengan baik. Gina membaca dengan cara yang benar. Ia duduk dengan tegak di tempat yang terang. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula pengetahuannya. Apakah kamu sudah lancar membaca? Nah, dari video-video kalian yang telah kalian kirimkan, dari video membaca, kalian sudah banyak kemajuan, sudah banyak yang semakin lancar membacanya. Berarti sering rajin membaca buku. Hebat sekali. Sekarang kita lihat di bagian bawahnya. Di sini ada ayo mengamati. Kita lihat. Gemar membaca membuat mengenal banyak kata. Setiap kata memiliki arti. Ada kata yang pendek dan panjang. Ada juga kata-kata yang mirip. Kata yang pendek terdiri atas 1 atau 2 suku kata. Contohnya, buku, baju, itu ada 2 suku kata. Lalu kata yang panjang terdiri dari atas 3 atau lebih suku kata. Contohnya ada penggaris, bermain, itu lebih ada 3 suku kata. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tabelnya. Ada kata dan kata yang mirip dengan jumlah suku katanya. Pensil, kata yang mirip di sini adalah pulpen. Suku katanya itu ada 2. Ibu, kata yang miripnya iba, jumlah suku katanya ada 2.
Lalu yang ketiga ada sekolah. Kata yang miripnya itu adalah setelah dengan jumlah suku katanya 3. Selanjutnya ada pelajar. Kata yang miripnya kelakar. Jumlah suku katanya ada 3. Yang terakhir kepala dan kata yang miripnya adalah kelapa. Jumlah suku katanya ada 3. Nah, coba kita lihat di halaman 119. Di sini ada gambar dan di bawahnya ada katanya yang sudah dibagi per suku kata. Kita lihat yang pertama ini ada gambar daun. Suku katanya jadinya daun. Berarti ada jumlahnya 2 suku kata dilingkari. Gambar yang selanjutnya ini ada surat. Suku katanya surat. Ada berapa jumlah suku katanya? Ada 2. Jadi kita lingkari angka 2. Selanjutnya ini ada serangga. Kita lihat serangga. Jumlahnya ada berapa suku katanya? 3. Kita lingkari di angka 3. Selanjutnya ini ada gambar bunga. Nah, pemisahan suku katanya bunga. Ada 2. Jadi dilingkari yang 2. Selanjutnya ini ada gambar boneka. Kita lihat pemisahan suku katanya boneka. Ada 3 suku kata dilingkari. Yang terakhir ini ada gambar pelangi. Nah, kita lihat di sini pelangi. Suku katanya ada berapa? Pelangi. Ada 3. Jadi kita lingkari juga di sini angka 3. Nah, hebat semua ya. Kita sudah belajar suku kata. Sekarang kita lihat lagi di bawahnya ada pola. Kita sudah banyak belajar membaca pola. Di sini ada gambar yang pertamanya ada gambar boneka. Kita lihat. Gambar yang pertama ada 1 boneka, 2 boneka, 3 boneka, lalu 1 boneka, 2 boneka, 3 boneka. Nah, berarti pola yang terdapat di gambar pertama ini, gambar boneka ini adalah 1, 2, dan 3. Begitu seterusnya berulang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat di sini. Yang gambar kedua ada gambar pensil. Kita hitung pensilnya ada. Yang gambar pertama ada 1, 2, 3, 4. Gambar yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini gambar yang pertama 4. Gambar yang kedua 5. Gambar yang ketiga 6. Gambar yang keempat kembali ke pola yang pertama yaitu 4, lalu 5, dan terakhir 6. Jadi pola yang ada pada gambar pensil ini adalah 4, 5, 6. Sekarang lihat lagi di halaman 120. Ada gambar kue. Kita lihat gambar kuenya. Gambar pertama ada 2 kue. Gambar yang kedua ada 3 kue. Gambar yang ketiga ada 4 kue. Jadi di sini ada 2, 3, 4, 2, 3, 4. Jadi pola yang ada pada gambar adalah 2, 3, dan 4. Sekarang Ibu kasih contoh lagi di sini. Kita lihat. Ini ada pertama, gambar yang pertama ada 3 daun. Lalu yang kedua ini ada gambar 4 bunga. Lalu yang ketiga ada 5 kupu-kupu. Jadi polanya itu adalah 3, 4, 5. Kalau dituliskan secara lengkap, pola ini dituliskan dengan menambahkan nama gambar yang ada di sini. Misalnya ini ada gambar daun. Berarti polanya adalah 3 daun, 4 bunga, dan 5 kupu-kupu.
buku. Itu kalau dituliskan secara lengkap. Nah, sekarang kita lihat di halaman 120. Di sini ada gambar polanya. Nah, kita lihat nomor 1. Yang pertama ada gambar 3 roti, 4 roti, 5 roti. Berarti polanya ini adalah 3, 4, 5, lalu kembali ke awal yaitu 3. Jadi kalian di sini gambarkan 3 buah roti. Gambarkan di sini ya. Sekarang kita lanjut lagi di yang nomor 2. Kita lihat ini ada penggaris. Kotak yang pertama ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 penggaris. Kotak yang kedua ada 3 penggaris. Kotak yang ketiga ada 2 penggaris. Berarti pola yang digunakan di sini adalah 4, 3, 2. Lalu kembali ke angka awal 4, 3. Jadi kalian di sini gambarkan 3 penggaris. Lalu di sini ada terakhir 2. Nanti di sini kalian gambarkan 3 ya penggarisnya. Nah, sekarang kita lihat di sini pola yang nomor 3. Kotak yang pertama ini ada 5 apel. Kotak yang kedua masih kosong. Kotak yang ketiga ada 3 apel. Lalu kotak yang keempat kosong. Kotak yang kelima ada 4 buah apel. Dan kotak yang terakhir ada 3 apel. Nah, kalau kita lihat di sini 5 belum tahu, 3. Lalu kita kembali ke awal yaitu 5. Berarti di sini ada 5 apel. Kita lihat lagi di sini yang keduanya ada 4 apel. Berarti sama dengan kotak yang kedua di depan. Berarti di sini ada jumlahnya 4. Di sini 4 apel. Lalu di sini ada 5 apel. Nah, itu polanya. Kita sedang belajar pola. Kalian harus pelajari dengan baik-baik ya supaya kalian bisa ingat, oh iya jadi polanya seperti itu ya. Setelah ada pola angka terakhir, kita kembali ke angka yang di awal. Nah, sekarang kita kembali bercerita di halaman 120 yang di bagian bawah. Ayo bercerita. Di sini ada cerita Gina senang membaca bersama keluarganya. Bersama ayah, Gina senang membaca buku pelajaran. Ayah sering membantu Gina memahami pelajaran. Bersama ibu, Gina senang membaca buku dongeng binatang. Ibu sering membacakan cerita dengan meniru suara tokoh binatang. Gina sangat senang berkumpul dan membaca buku bersama keluarga. Membaca buku bersama dapat